Halo Toppers. Beberapa bulan ini perhatian media online, baik dari dalam maupun luar negeri, tercurah pada cerita seorang pria yang tewas ditelan ular di area kebun sawit Mamuju Tengah. Video detik-detik masyarakat membelah perut si ular untuk mengeluarkan jasad pria malang yang belakangan diketahui bernama Akbar. Akbar merupakan petani sawit muda berusia 24 tahun. Sebelum ditemukan di dalam perut ular, Akbar berpamitan akan pergi ke kebunnya, tetapi setelah seharian menghilang tidak berkabar. Kini ular yang diketahui sebagai sanca batik dan secara ilmiah disebut Piton reticulatus atau Malayopiton reticulatus menjadi buah bibir. Muncul banyak artikel tentang bagaimana menghindari ular, cara mengenali ular, bahkan sampai cara menjinakkan ular kembali naik ke permukaan. Lantas beberapa daerah lain dikabarkan sudah sibuk melakukan perburuan ular. Sekiranya masyarakat benar-benar ketakutan, mereka bakal bernasib sama, yakni tewas ditelan ular piton. Mengapa harus menyalakan ular? Peneliti reptil dan amfibi dari Institut Pertanian Bogor atau IPB Mirza De Kusrini mengungkapkan, piton yang sampai memangsa manusia biasanya mengalami kelaparan akibat tak menemukan mangsa. Itu bisa terjadi karena stok mangsa di alam memang berkurang atau kondisi habitat yang sudah rusak. Dalam kondisi biasa, piton tidak punya kecenderungan menyerang dan memangsa manusia. Pada dasarnya semua ular itu hewan yang pemalu, tidak menampakkan diri. Kalau berhadapan saja, dia juga akan cenderung menghindar, tak seperti singa misalnya yang menyerang. Seharusnya kejadian ini menjadi renungan kita bersama, mengapa di negara seluas Indonesia ular harus menelan manusia untuk bertahan hidup? Bukankah seharusnya ada banyak spesies hewan mamalia yang dapat dimakan oleh ular? Seburuk apa ekosistem di perkebunan kelapa sawit hingga tidak ada hewan yang bisa dimakan oleh ular? Bisa jadi bukan ular yang perlu diwaspadai, tetapi praktek model pengembangan perkebunan sawit besar monokultur rakus lahan. Praktek model pengembangan perkebunan sawit tersebut membuat banyak mata rantai sistem terputus. Lahan yang tadinya beraneka ragam tanamannya secara masif diubah menjadi satu tanaman, yakni sawit. Ular yang biasanya bisa mencari santapan akhirnya harus kelaparan hingga harus menelan manusia. Praktek monokultur kebun sawit ternyata juga rakus unsur hara dan akan mengubah iklim mikro. Dampak lain perkebunan monokultur yang masif ialah tingginya pemakaian pupuk hingga banyak nitrogen lepas ke sungai yang mengakibatkan lonjakan populasi beberapa jenis ganggang. Ini menutupi sungai hingga sungai kurang oksigen dan tak ramah bagi hewan air. Ini juga memicu keragaman jenis ikan di Indonesia menurun. Sudah selayaknya kita merenung bahwa barangkali masalah yang kita hadapi tidak sesederhana mengantisipasi ular. Kita harus berjuang lebih keras untuk mencapai keadilan ekologis demi masa depan anak dan cucu kita. Nah Toppers, bagaimana kalau menurut kalian tentang pembahasan di video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Toppers.